Ya, secara weekly sih dia di tengah-tengah ya posisi ya, tengah-tengah, dan ini juga ketahan ya. Ini monthly-nya ketahan di EMA 200 ya. Nah, ini sekarang weekly dia coba naik, tapi dia ketahan di sini ya. Ini ketahan sama nah ini ya, di sini nih. Nah ini, nah dia ketahan, ada resisten ya, dan ini juga cukup cukup banyak nih resistennya ya. Ini di daily juga dia udah di EMA 200 ya. Kalau biasa moving average kayak gini biasanya suka pullback balik lagi ya, karena dia tahan juga ya. Sedangkan di sini juga banyak resisten nih. Tuh. Jadi area supply-nya ya. Ini area supply-nya cukup lumayan ya, cukup banyak. Coba kita lihat sini. Nah, ini juga supply areanya. Jadi supply areanya segini nih. Ya, tuh, ini supply-nya ya. Ini area supply. Jadi kalau sampai kita ambil sell, ya ini nih. Asal jangan pecah yang sini aja nih, resikonya. Resikonya jadi sampai sini ya. Sampai sini yang di 26446 ya. 80 pips ya. 80 pips berarti kita juga harus ambil ya. Asal jangan pecah ke situ aja. Ya harusnya Kanada kemarin juga kuat, dan tadi juga lihat monthly-nya juga sama weekly-nya dia nahan ya situ. Cuma ini daily-nya dia karena pasar Amerika ya, indeks dolar Amerikanya kuat ya. Jadi di sini juga ini sebetulnya udah area lumayan ya, cukup untuk bisa kita bisa kita sell ya. Coba kita lihat ya yang ininya 4 jamnya, sorry. 4 jamnya juga memang udah jenuh ya. Lihat di sini. Ya, cuma ini indeks dolar memang kuat sekali ya. Hebat nih indeks dolar. Kuat sekali, tapi kalau kita buat agak swing ya, ini bukan day trade, jangka panjang secara weekly dan monthly-nya ya sebetulnya harusnya nahan ya, flat ya. Dia berarti turun lagi nih seharusnya. Ya, tuh. Kalau secara monthly-nya malahan turun ya harusnya ya. Ya, ini koreksian lah dianggapnya. Boleh nih kalau saya ini Kanada ya. Kanada kita ambil sell ya. Ingat ya, money management ya. Saya biar equity cukup juga saya pakainya money management, kecuali udah yakin sekali baru ya. Ini posisi siap ambil sell ya. Waduh, dia agak gerak. Ya, sell dah, nggak apa-apa. Ambil sell, ya. Ambil sell Kanada. Nah, ini untuk stop loss-nya ini agak-agak panjang ya. Jadi ini ceritanya bukan buat day trade ya, swing ya. Jadi kalau ini kita sampai ketemu minggu depan kita lihat ya, cuman jangan dirubah-rubah nanti ya stop lossnya ya. Jadi di sini kita pasang yang tadi bahwa sebentar saya ambil di sini. Nah, yang paling kelihatan di sini ya. Nah, kok agak panjang ini aja dah. Kok yang tadi udah digambar mana ya? Oh, oke. Kok menghilang area supply-nya ya. Nah, kita ambil
nggak apa-apa di sini ya, di 2670, berarti ini ambil ini 2693 ya. Ya, berarti dia jangan pecah sampai sini. 2693 stop lossnya ini agak swing ya. Enggak, saya ambil lagi, coba kita lihat lagi dulu ya. Kita cek dulu. Bentar. Kita lihat dulu ya. Tenang aja. Trading jangan buru-buru. Trading harus santai dan kita harus sabar. Tunggu. Ini cek ini ada support di sini. 2656. Betul. Berarti dia kalau sampai ke sini paling jauh sini ya, yang sini ya. Cuma ini agak jauh nih. Lumayan nih. Kalau agak swing berarti kita pakai, karena ini swing trade, kita pasang di sini ya. 2710 agak jauh nih. Kita agak jauh cerita swing ya. Berarti kita cerita sampai minggu depan nih ya. Kita cerita sampai minggu depan seperti apa ya. Bentar. Gitu kita ambil yang agak pendekkan lah ya. Ya, di sinilah. Ya. Kalau dia sampai pecah, dia break di sini, naik sampai ke sini, ya, ya, 2660 ya, 2660. Nah, kita lari yang ininya, ya udah di sini ya, 2620 ya, 2625, oke, 2660. Jadi di sini ini stop loss-nya kita pasang ya. 1.2660 ya. Sini 1.2520. 2520. Oke. Ya. Ya, pasang seperti itu. Ya. Nah, ini sudah dua nih ya. Sudah dua open posisi. Ini kita hari ini kelihatan scalping agak susah ya. Ini pasarnya nih. Holiday, bank holiday, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi ini pasar sih jalan sih sebetulnya. Coba kita kembali lagi ya ke ini ya, ke gold ya. Iya ya, gold udah tadi turun ya. Dia udah koreksi gold. Ya. Di sini gold sih koreksi. Memang dia kalau mau naiknya dia harus pecahin dulu ya. Dan ini juga ya harus pecahin cukup lumayan nih. Bentar. Memang di sini pasang. Buat di tengah-tengah ya. Bisa buy, bisa sell. Posisi di tengah-tengah. Kecuali kita tadi lihat malahan di Bitcoin sebagai scalper ya. Coba kita lihat ya sebentar. Saya penasaran. Lihat yang Bitcoin lagi ya. Waduh, bener nih. Bitcoin sih naik ya. Ininya memang bener sih jangka ininya, panjangnya. Kita pasang di ini. Ya pakai 0,01 lah ya. Bitcoin ya, jangan ini ya, galak nih. Kita coba.
Ya, kita lihat ya, coba sebentar. Ini posisi sih memang harus baik posisinya, dia memang ini koreksi. Ya, ini koreksi tadi sampai 72 ya, pada waktu kita ngobrol-ngobrol tadi di sini ya nih. Kita ini lihat di sini dia masih kuat sih. Boleh kita ambil siap ya. 0,01 ya. Kita ambil buy ya. Ya, buy Bitcoin. Ya, buy Bitcoin tapi ini scalping ya. Jadi kita pasang di 15 menitan ya. Jadi kalau sampai jangan percaya ini ya. Bentar. Oke. Bentar. Ini kita pasang jangan sampai pecah yang ini ya. Kalau pecah ini kita buang ya. Di sini ya. Jadi ini dia sampai sekarang yang di 84 ini ya 84.500 ya. Kita siapin ya. Yang ininya jangan pecah ini, tapi kita kalau sampai naik dia di ini. Nah, jangan sampai pecah ini, paling jauh ya dia sampai sini sih sebenarnya sih. Paling jauhnya dia sampai sini. Nah, betul. 84.500 lah ya. 84.500. Nanti ini scalping ya. 84.500 yang ini. Dia ada ketahan juga di sini nih. 85.100 ya. Coba kita pasang dulu ya. Pasang stop loss dulu. Supaya jangan sampai terlalu jauh ya. Karena ini galak biasanya. 84.500. Nah, itu stop loss-nya ya. Kalau yang ini sekarang ambil ya 65 sorry. Tadi 64.500 sorry. Yang ini 65.100 ya karena di situ ada tahanan. Stop loss di 64.500, take profit di 65.100 ya. Nah, sudah. Kita lihat dah. Oh, oil sudah menuju ke profit ya. Yang Kanada belum. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Saya biasa urutin ya kalau ini ya. Urutin apa ya? Ininya urutin supaya time frame-nya kita bisa lihat ya. Nah, ini seperti ini tinggal kita lihat nih. Ya. Oil, wah XAU turun terus koreksi. Cuma dia posisi tengah-tengah. Ya. Gerakan emas kadang-kadang hampir mirip nih sama Bitcoin ya. Hampir mirip sampai Bitcoin. Ini kita lihat nih oil nih. Oil balik lagi kita lihat oil ya. Oke. Nah, oil sudah di atas nih ya. Sudah di atas posisi yang kita ya. Nah, oil sedang menuju ke profit ke kita ya. Oil sudah menuju tuh. Nah, udah profit tuh. Oilnya sudah profit, yang lain sedang menuju. Ya. Coba kita tunggu ya. Apa dia kuat sampai ini? Ini posisi sudah tidak ada ini market murni technical nih sebetulnya. Tapi pengaruh dari indeks dolar juga cukup pengaruh ya karena indeks dolarnya kuat ya. Tapi karena bank libur ya pasarnya ya murni sih ya. Kita tunggu. Kalau trading nggak usah ragu-ragu ya di sini ya. Kita udah kandangin semuanya posisi.
Cuma kalau kita live trading biasanya untuk apa ya? Kalau sampai beberapa kita lihat ya istilahnya dia sudah profit ya nggak sampai kena TP ya boleh kita ambil juga ya seperti itu ya. Kita sambil nunggu ya pergerakannya gimana. Kalau Kanada kayaknya agak long ya karena itu swing ya sengaja ya. Saya ambil agak swing ya. Tapi kalau ini nanti oil sih sebetulnya day trade ya. Nah, kalau yang scalpingnya saya ambil tadi Bitcoin ya. Seperti itu ya. Yang kita mesti antisipasi sih sebetulnya galaknya di Bitcoin ya. Karena Bitcoin sangat galak. Oh, oil udah mulai nih unjuk gigi ya. Karena dia udah nggak mau ditekan terus. Ya, seperti itu. Saya sedang menuju ke arah ininya. Ya, Bitcoin gimana nih? Ya, Bitcoin juga sama. Ya, dia juga yang tadi kita udah kandangin ya. Udah kandangin posisi apa? TP-nya, stop loss-nya sama. Ya. Yang kita agak panjang sih sebetulnya yang tadi ya, yang buat Kanada ya. Buat Kanada. Kanada kelihatannya sampai nanti ceritanya bisa beberapa hari itu kalau Kanada sih ya. Masih bolak-balik ya posisinya seperti itu. Ya kalau sebetulnya kalau saya trading biasa setelah udah kandangin begini, saya sih tinggalin. Tinggalin karena kenapa? Karena kita udah nggak usah dipelototin ya sebetulnya. Kalau trading ya udah dikandangin seperti ini ya nggak usah di ini sih. Tapi kalau mau pelototin boleh, udah ada profit ya kita ambil gitu seperti itu. Ya. Tapi kalau sebenarnya kalau trading bener ya sudah dikandangin begini, tinggal mana kena itu aja ya, mana kena eh, profitnya atau TP-nya atau stop loss-nya ya, take profitnya yang kena atau TP-nya ya, seperti itu. Coba kita lihat ya, ini pasar juga gerakannya nggak ini, biasanya lihat oil sama Bitcoin, waduh, kayak roller coaster ya biasanya jam segini sih. Pasar Amerika buka biasanya hebat sekali, roller coaster lah biasanya. Ya. Cuma ini mungkin karena libur bank di Amerika libur, bank di Kanada juga libur, jadi ini pasarnya memang agak sedikit rusuk. Ya. Coba kita lihat ya, tunggu mana yang ini. Oil balik lagi ya, oil masih bolak-balik lagi ya. Biar kita sudah kandangin ya semuanya ya. Tinggal mana posisi yang kena, posisi yang ini. Ya, kita tunggu ya. Coba kita lihat nih. Yang rada mesti diantisipasi sih tadi yang Bitcoin, tapi Bitcoin biasanya gerakannya cepat ya. Iya, dia gerakan juga cepat. Kita sudah kandangin, kalau sampai dia sampai sini ya jauh sudah. Ya. Kalau sudah dikandangin begini, ya kita sambil nunggulah ya. Jangan ambil posisi pair terlalu banyak juga ya. Cukuplah, udah cukup segini juga. Udah cukup kenyang, tiga posisi ya. Seperti itu. Tinggal kita nunggu ya
Sambil kita nunggu ini ya, kita lihat ya. Kalau saya biasanya sambil nunggu begini ya lihat-lihat berita sih sebenarnya sih. Ya, kita sambil ini coba kita cek nanti berita, tapi sekarang nggak ini, paling berita-berita yang sudah basi sih sebenarnya ya. Karena ini pasar yang tadi ya, bank holiday, kecuali ada news dadakan, rasanya kalau holiday gini ya pejabat-pejabatnya juga ya, Federal Reserve atau ini ya paling dulu paling sering Obama ya, waktu Obama sering sering muncul di TV. Sering muncul di TV bawa apa ya, mau pidato speech ya. Tapi kalau sekarang sih presiden yang sejak Donald Trump langsung soal ini ekonomi sih enggak ya. Lagi Obama waktu zaman dulu kadang-kadang jam 9 malam, jam 21 muncul tanpa ada jadwal ya. Ya dia pidato aja. Dia pengen speech katanya, pengen pidato. Tapi karena Amerika biasanya dilihat semua negara ya, seluruh dunia. Pengaruhnya lumayan juga. Seperti itu. Ya, ya kita tunggu ya. Oh ini. Kita tunggu, coba sambil kita tunggu ya, kita cobalah kita lihat ya berita-berita ya. Kita lihat beritanya, ada berita apa? Berita, kita balik lagi ke berita. Berita, coba kita lihat. Ini berita. Kita biasanya di Forex Factory ya. Forex Factory ini kita cari di newsnya. Kalau kalendernya tadi yang fundamentalnya ya. Ini perkembangan, oh jelek ya. Euro Commission Rate-nya juga jelek ya. Pertumbuhan GDP-nya juga jelek. Ya, sini. Waduh, ini Bank of England ya. Waduh, proving unreliable again ya. But still looking for high rate. Ya, dia mau naikin suku bunga tapi data-datanya jelek ya. Data-data ekonominya jelek, mau gimana naikin suku bunga ya. Kalau Amerika memang mau menaikkan, cuman masalahnya inflasinya nih. Inflasinya yang naik terus ya. CPI-nya kemarin keluar besar sekali ya. Jadi nggak tahu tuh, kelihatannya makanya kenaikan suku bunganya bukan di dekat di awal-awal bulan, rencananya tahun depan 2022. Ya. Kita lihat juga, nah ini juga ada daily FX ya. Di daily FX kita juga bisa lihat ya, ada berita-berita apa ya. Coba kita lihat beritanya. Kita lihat ada berita apa. Ini berita yang sudah tadi ya, yang kelewat-kelewat. Kalau pengen lihat breaking news, biasanya kita lihat CNBC atau itu ya, Bloomberg ya. Itu yang uh, breaking news ya. Ya. Kita coba lihat Forex news-nya. Ya. Wah, ini volatile sekali ya hari ini. Katanya ya. Nah, sebetulnya kalau di ini di trading forex itu umumnya kita harus pelajarin banyak, harus cerita, jangan sampai ketinggalan berita. Jadi banyak baca-baca berita ya. Nah, ini volatile ya sebetulnya apa ya? Yang menyebabkannya sebetulnya tadi karena dari pihak Euro sama Inggris ya. Itu yang membuat ini ya. Kalau yen mau nahan ya.
yen kuat nahan-nahannya. Nah, yang paling volatile apa nih? Wah, ini nih. Kita nggak ini ya, karena ini minor sekali ya, minor currency. Itu cross rate, bukan cross rate sih, minor. Kalau ini sih, ini SAR kalau nggak salah South Africa ya, ininya datanya. Berita juga kayaknya nggak ada terlalu gimana ya, market data nggak ada. Kita lihat pivotnya aja. Pivotnya ya kita lihat tuh, wush, ini sampai 65 ya. Ini pivot 65, 190 harusnya bisa terpenuhi ya. Makanya kita tadi TP yang tadi harusnya terpenuhi ya. Kita juga udah pasang tuh tadi 8450 500 ya. Udah cukup. Seharusnya ini pivot awal ininya ada di Bitcoin terus Kanada coba 2562. Pasti posisi kita tadi yang ngambil ya. Kita ngambil pasti pivot sekali ya. Pantas posisi dim. Ya. Tuh, dia lari seperti ini. Sudah itu tadi oil ya. Kita cek oil. Oil turun nih. Kita posisi naik ya. Kita posisi ini. Kita posisi ambil buy tadi ya. Tapi pivotnya ini 7965 ya. Oke. Menurun terus. Coba kita lihat daily-nya. Daily-nya Bitcoin 65,399 cukup bagus. Artinya kita ambil segitu reasonable ya. Seharusnya reasonable untuk kena TP. Di sini kita lihat Kanadanya, Kanada pivot, wah pivotnya turun ya. Tuh, turun tuh. 1.2461 dia kenaikan. Tadi naiknya terlalu tinggi. Berarti ini Kanada harusnya ada ya harga segini ya. Biasanya pivot ini yang biasa keseimbangan ya. Jadi biasa ke median price sebutnya. Jadi kalau sepanjang running berapapun besarnya, dirata-ratain pasti ke tengah-tengah. Gitu. Jadi ilmunya memang begitu teorinya. Jadi lari itu selalu ke tengah-tengah. Ya. Ini di 8117 ya. Ya ini malahan naik ya di atas. Cuman tadi kalau secara daily-nya di bawah ya. Nah, ini gold nih sebenarnya memang di bawah ya. Gold tadi harusnya sell ya. Ini ya. Ini buy. Ini coba hourly-nya ya. Bitcoin seperti itu, Kanada seperti ini. Nah, oil di sini 7960. Gold di 1863. Oh, enggak. Berarti tengah-tengah ya kalau ini ya. Karena ada 2562. 2562 pas posisi waktu kita ngambil. Ya, ya kita cukup ya. Yang ini berita. Kita balik lagi ke grafik ya. Coba kita lihat ke grafik. Oil masih diem di sini. Nah, Bitcoin tuh udah mulai ya. Bitcoin udah mulai merambah. Ya. Bitcoin merambah. Kalau lihat dari tadi secara pivotnya, Bitcoin sih sangat optimis ya. Sangat optimis. Kena nih. Tuh, udah kena. Tuh, udah TP. Ya. Bitcoin udah TP. Bitcoin udah TP, kena scalpingnya kita. Ya, Bitcoin. Ya, 19 menit ya.
makan 19 menit nih Bitcoin. Kita tinggal tunggu ya oilnya. Kalau Kanada kelihatannya memang ini ya. Kanada sih itu swing ya. Kita trading secara swing ya. Kita trading secara swing Kanada. Oh, oil ini oil udah profit ya. Coba kita lihat grafiknya ya.